Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maulina Zahro. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Farurofiki. Saya pemateri kedua. Nah, kami di sini akan menerangkan atau menjelaskan tentang teknik evaluasi non-tes studi kasus. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian studi kasus. Studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa, atau analisis. Dalam ilmu sosial, studi kasus melibatkan pemeriksaan yang mendalam dan rinci dari subjek studi kasus, serta kondisi kontekstual yang terkait. Studi kasus dapat dihasilkan dengan mengikuti metode penelitian formal. Studi kasus cenderung muncul di tempat-tempat penelitian formal, sebagai jurnal dan konferensi profesional daripada karya-karya populer. Studi kasus banyak digunakan dalam disiplin dan profesi, mulai dari psikologi, antropologi, sosiologi, dan ilmu politik hingga pendidikan, ilmu klinis, pekerjaan sosial, dan juga ilmu administrasi. Nah, dalam melakukan penelitian studi kasus yang sedang dipelajari dapat berupa individu, organisasi, peristiwa, atau tindakan yang ada di waktu dan tempat tertentu. Namun, ketika kasus digunakan dalam pengertian abstrak, seperti dalam klaim, proposisi, atau argumen, kasus seperti itu dapat menjadi subjek dari banyak metode penelitian. Bukan hanya penelitian studi kasus dapat melibatkan metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Studi kasus hendaknya peneliti berusaha mengaji unit atau individu secara mendalam. Para peneliti berusaha menemukan semua variabel yang penting. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya. Menurut Jamarah, misalnya, peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar. Untuk itu, guru menjawab 3 pertanyaan inti dalam studi kasus, yaitu yang pertama, mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kasus tersebut? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh tingkah laku seseorang terhadap lingkungan? Nah, studi kasus sering digunakan dalam evaluasi, bimbingan, dan juga penelitian. Studi ini menyangkut integrasi dan penggunaan data yang komprehensif tentang peserta didik sebagai suatu dasar untuk melakukan diagnosis dan mengartikan tingkah laku peserta didik tersebut. Dalam melakukan studi kasus, guru harus terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik dan alat pengumpul data. Salah satu alat yang digunakan adalah depth interview, yaitu melakukan wawancara secara mendalam. Jenis data yang diperlukan antara lain latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kesanggupan, dan juga kebutuhan, perkembangan kesehatan, dan sebagainya. Berdasarkan batasan tersebut, dapat dipahami bahwasannya batasan studi kasus meliputi yang pertama, sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Yang kedua, sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing, dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri studi kasus yang baik. Yang pertama, menyangkut sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional. Yang kedua, batas-batasnya dapat ditentukan dengan jelas.
Kelengkapan ini juga ditunjukkan oleh kedalaman dan keluasan data yang digali peneliti dan kasusnya mampu diselesaikan oleh penelitinya dengan baik dan tepat meskipun dihadang oleh berbagai keterbatasan. Yang ketiga yaitu mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang keempat, studi kasus mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling penting saja, baik yang mendukung pandangan peneliti maupun yang tidak berdasarkan prinsip selektivitas. Yang kelima yaitu hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik sehingga mampu terkomunikasi pada pembaca. Nah, sasaran-sasaran studi kasus. Sasaran studi kasus adalah individu yang menunjukkan gejala atau masalah yang serius sehingga memerlukan bantuan yang serius pula. Yang biasanya dipilih menjadi sasaran bagi suatu studi kasus adalah murid yang menjadi suatu problem atau yang disebut problem case. Jadi seorang murid membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik, asal murid itu dalam keadaan sehat rohani atau tidak mengalami gangguan mental. Selanjutnya yaitu jenis studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus eksplanatori. Studi kasus eksplanatori bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa ketika peneliti hampir tidak memiliki kendali atau peristiwa yang dijelaskan. Jenis studi kasus ini berfokus pada fenomena dalam konteks situasi kehidupan nyata, misalnya pengaruh peristiwa politik atau ekonomi pada perang dan krisis global. Pada dasarnya, studi kasus eksplanatori adalah 1+1 sama dengan 2. Hasilnya tidak cocok untuk interpretasi. Sebuah studi kasus dengan seseorang atau kelompok tidak akan jelas, karena dengan manusia akan selalu ada variabel, selalu ada varian kecil yang tidak bisa dijelaskan. Tujuan dari studi kasus eksplanatori ini adalah untuk lebih menunjukkan data dan deskripsi investigasi kasual. Jenis-jenis studi kasus yang kedua yaitu studi kasus eksploratori. Studi kasus eksplorasi bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Metode pengumpulan data studi kasus eksplorasi sering disertai dengan metode pengumpulan data tambahan seperti wawancara, kuesioner, eksperimen, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif tujuan untuk menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Topik semacam ini dapat mencakup budaya atau sejarah. Ketika peneliti mencoba menjelaskan suatu fenomena tertentu. Tujuan dari studi kasus deskriptif adalah untuk dapat membandingkan pertemuan baru dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Baik, bentuk-bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, studi kasus instrumental tunggal. Yang kedua, studi kasus jamak. Yang ketiga, studi kasus mendalam. Apa sih studi kasus instrumental tunggal itu? Yaitu yang pertama, yaitu studi kasus instrumental tunggal adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan suatu isu. Dalam penelitian ini, peneliti memperhatikan dan mengkaji suatu isu yang menarik perhatiannya dan menggunakan sebuah kasus sebagai sarana untuk menggambarkannya secara terperinci. Yang kedua, studi kasus jamak. Studi kasus jamak merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan banyak isu atau kasus di dalam satu penelitian. Fokus dalam penelitian hanya pada satu isu dan memanfaatkan banyak kasus untuk menjelaskan. Terus yang ketiga yaitu studi kasus mendalam. Studi kasus mendalam merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu kasus yang mempunyai kekhasan dan keunikan yang tinggi.
penelitian ini berfokus pada kasus itu sendiri, baik sebagai lokasi, program, kejadian, atau kegiatan. Terus, penelitian ini mirip dengan penelitian naratif, tapi mempunyai prosedur kajian yang lebih terperinci pada kasus yang dikaitannya. Terus, tujuan studi kasus. Tujuan studi kasus secara umum itu ada 4. Yang pertama, menggambarkan situasi individu, misalnya tentang seseorang, terus tentang bisnis, terus tentang organisasi, terus menganalisisnya itu secara terperinci. Yang kedua, tujuannya mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus tersebut. Yang ketiga, yang terakhir yaitu menganalisis kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Itu dari contoh atau tujuan dari studi kasus secara umum. Sekarang studi kasus, tujuan dari studi kasus yang spesifik itu ada 3. Yang pertama, tujuan dibalik studi kasus psikolog adalah mencari informasi mendalam tentang otak manusia, perilaku atau pemikiran kognitif. Terus yang kedua, tujuan studi kasus sosiolog akan serupa dengan psikolog, kecuali yang melihat ke dalam perilaku atau interaksi di dalam, antara atau di sekitar komunitas, kelompok atau organisasi. Terus yang terakhir, tujuan dari studi kasus para ilmuwan adalah untuk bereksperimen di antara teori atau menghasilkan teori baru. Para ilmuwan dapat mengembangkan hipotesis dan merinci melalui penelitian mereka dan bereksperimen ketika memproses melalui jenis studi kasus pilihan mereka. Yang terakhir yaitu mengenai contoh studi kasus. Studi kasus biasanya digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan pengaturan pendidikan. Sebagai contoh, studi kasus dapat digunakan untuk mempelajari masalah psikologis seperti perkembangan anak yang disebarkan oleh orang tua tunggal, tuli, atau efek pada anak yang telah diisolasi, disalahgunakan, dan diabaikan hingga usia 12 tahun. Studi kasus juga dapat digunakan dalam lingkungan pendidikan atau mengeksplorasi pengembangan keterampilan menulis dalam kelompok kecil siswa baru sekolah menengah yang mengambil kelas menulis kreatif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf besar-besarnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.